Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya perkenalan nih, nama saya Riza Ahmad Muhammad, merupakan mahasiswa pendidikan IPS 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dinamai dengan video based learning dan bagaimana sih cara pengimplementasiannya. Dan sebelum kita mulai, di sini saya punya pantun nih. Pantunnya yaitu petir bukan sembarang petir. Jaga. Petir menyambar masih kita. Terima kasih yang sudah hadir. Let's have fun together. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, mungkin cukup dari perkenalannya. Kita langsung saja tentang apa sih yang dinamai dengan video based learning. Oke teman-teman, lalu selanjutnya survei membuktikan bahwa dengan menonton video bagi kebanyakan orang merupakan hal yang bisa dilakukan dalam kesehariannya. Saat ini kemudahan memutar video membuat eksistensi multimedia tersebut semakin banyak dinikmati oleh sebagian orang banyak. Lalu kita bisa menonton video dari televisi, komputer, dan juga handphone yang sehari-hari digunakan. Video dibuat memiliki tujuan, yaitu penyampaian sebuah pesan yang dapat diterima dan mudah diingat bagi setiap orang yang menontonnya. Sehingga video umumnya digunakan untuk kepentingan umum dengan berbagai isi atau konten pesan yang akan disampaikan. Oke, selanjutnya video juga digunakan sebagai media untuk belajar bagi setiap jenjang pendidikan, dimulai dari siswa jenjang sekolah dasar hingga pelajar pendidikan tinggi. Seringkali menggunakan video dalam kegiatan belajarnya. Dalam dunia pendidikan, hal tersebut dikenal dengan istilah video based learning atau belajar berbasis video. Nah, video based learning adalah penyampaian pengetahuan atau juga keterampilan dengan menggunakan video sebagai belajar. Nah, video untuk belajar harus memiliki setidaknya dua elemen, yaitu visual dan juga audio. Nah, elemen visual berguna untuk menyediakan sumber utama informasi yang mudah dipahami dan dirasakan dengan elemen audio yang digunakan untuk menguraikan informasi tersebut. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan nih tentang apa sih yang dinamai dengan video based learning itu sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaannya, mengapa harus menggunakan video? Lalu apakah yang menjadi kelebihan dalam video bila digunakan saat belajar? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas keuntungan menggunakan video based learning itu sendiri. Nah, keuntungan dari menggunakan video based learning yang pertama adalah efektif dan juga efisien. Belajar menggunakan video lebih efektif dalam menjelaskan suatu informasi yang bersifat abstrak dalam waktu yang singkat. Semakin sedikit durasi dari video tersebut, maka pembelajaran yang dapat lebih bermakna karena peserta justru lebih mudah memahami dengan video yang singkat namun mencakup seluruh informasi dibandingkan dengan video durasi yang panjang yang cenderung membosankan. Saat ini, produksi video bisa dilakukan sendiri dengan biaya yang sangat terjangkau. Anda dapat menggunakan kamera bahkan ponsel Anda sendiri dengan hasil yang pun dapat diuji coba dengan berulang kali. Lalu selanjutnya, keuntungan video dari based learning itu sendiri. Yang kedua adalah pengalaman belajar yang baru. Belajar menggunakan video akan memberikan pengalaman belajar yang baru bagi peserta. Hal tersebut karena video dapat menghadirkan sentuhan hiburan saat belajar sehingga proses belajar tidak harus menegangkan dan juga membosankan. Pengalaman baru akan lebih dirasakan lagi bila peserta tersebut disajikan dengan video interaktif. Keterlibatan peserta akan dibutuhkan saat video tersebut dijalankan, sehingga akan tertanam suatu pengalaman yang baru peserta tersebut.
Lalu yang ketiga dalam keuntungan menggunakan video based learning, mudah dimengerti. Video untuk belajar dibuat dengan gambar yang bersifat realistis, didukung dengan desain grafis dan minim teks, sehingga memudahkan peserta memahami informasi yang disampaikan. Pelajar mengamati gambar yang diperhatikan, menganalisis nilai pengetahuan, dan menyerap keterampilan yang disajikan dengan lebih mudah. Lalu yang keempat, dan ini merupakan hal yang terakhir dalam keuntungan menggunakan video based learning, yaitu mendukung pembelajaran yang aktif. Ya, pembelajaran yang aktif. Video interaktif memberikan kesempatan bagi pelajar untuk berperan aktif saat belajar. Video interaktif baru bisa berjalan apabila ada respon atau interaksi dari peserta yang menggunakannya. Tentunya dengan aktif memberikan pengalaman langsung yang tentu akan diingat oleh peserta. Nah, itulah merupakan keuntungan dari menggunakan video based learning. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang penjelasan, lalu keuntungan atau kelebihan yang ada di video based learning itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih contoh atau pengimplementasiannya? Tanpa berlama-lama, kita langsung aja cekidot seperti ini. Wah, saya di mana nih? Wah, mungkin kita jelasin sekarang aja, mungkin pengimplementasiannya seperti apa. Oh, bentar. Oh, ada dinosaurus. Nah, teman-teman, kayaknya keadaannya sudah aman. Kita langsung saja contoh dari pengimplementasian dari video based learning ini sendiri. Nah, di sini saya akan mengambil materi itu pada zaman dinosaurus. Nah, apa sih yang dinamakan zaman dinosaurus nih? Dinosaurus adalah binatang raksasa dari zaman prasejarah yang termasuk kelompok reptil bumi, yaitu pemakan daging atau pemakan tumbuhan, yang kini telah musnah. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, pada masa Mesozoik, di mana hanya dinosaurus reptil besar yang ada di darat. Istilah dalam bahasa Inggris dinosaurus dikemukakan oleh tahun 1842 oleh Sir Richard Owen, yang fotonya yang di sini. Nah, dalam bahasa Inggris juga ditemukan bahwa dinois yaitu mengerikan, kuat dan hebat, sedangkan saurus sejatinya kadal, yang secara langsung disebut dinosaurus. Nah, istilah dinosaurus kadang-kadang digunakan secara tidak resmi untuk menggambarkan reptil prasejarah lain seperti Presaurus yang besar sayapnya, terus serta klasifikasi Monosaurus, meskipun tak satupun dari hewan ini yang merupakan dinosaurus. Nah, lalu selanjutnya, zaman dinosaurus merupakan masa keempat setelah masa Paleozoik yang bernama masa Mesozoik. Zaman Mesozoik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri zaman Triastik, Jurassic, dan Cretaceous. Nah, di samping itu dijelaskan juga bahwa dinosaurus ada beberapa pendapat tentang binatang, yaitu atau kerabatnya sampai sekarang. Nah, teman-teman sudah mengetahui, dan di situ juga
merupakan binatang yang terkenal di Indonesia dan menjadi ciri khas Indonesia, yaitu komodo. Di mana hewan ini merupakan hewan atau reptil terbesar yang berada di Pulau Komodo. Nah, para ilmuwan meneliti baik Indonesia ataupun di luar Indonesia bahwa komodo ini merupakan keajaiban di dunia. Banyak ilmuwan yang meneliti tentang rahasia komodo dan banyak temuan sejarahnya di Pulau Komodo. Nah teman-teman, dari paparan tadi kita bisa ambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mengetahui nih, ternyata pada zaman dahulu sudah hidup dinosaurus, dan kita harus ketahui bahwa dinosaurus tersebut dapat kita tahu dengan melihat dari fosil-fosil yang ditemukan. Sangat luar biasa ya. Kita bayangkan saja dari ukurannya sungguh sangat besar sekali. Nah, kebetulan dinosaurusnya sudah ditangkap ya, seperti ini gitu. Dan itulah hasil paparan saya mengenai video based learning sendiri yang mengimplementasinya berupa materi IPS tentang zaman dinosaurus. Saya ucapkan terima kasih dan mohon bila ada kekurangan dari tutur kata yang saya kurang berkenan. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.